Halo, perkenalkan nama saya Praekti Diftania Hadiani, NPM Akhir 13, saya mahasiswa Ilmu Kelautan 2019 dari Universitas Pajajaran. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem lamun. Nah, tanpa lama-lama, yuk langsung ke video. Oke, jadi ekosistem lamun itu dimulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Lamun adalah tumbuhan angiosperme yang mampu beradaptasi di perairan dengan salinitas yang tinggi atau hidup dengan baik di lingkungan laut dangkal. Padang lamun adalah hamparan tumbuhan lamun yang menutupi suatu area pesisir atau laut dangkal yang dapat terbentuk oleh satu jenis lamun atau lebih dengan kerapatan tanaman yang padat, sedang atau jarang. Menurut Nonji, pada tahun 1987, lamun memiliki 7 marga yang ada di Indonesia, yaitu N. halus, Thalassia, Halopila, Halodul, Cimodocea, Syringidium, dan Talsodendron, dan terdiri dari 12 jenis. Untuk ke-12 jenis lamun ini dapat dilihat pada gambar sebelah kiri, dan untuk jenis-jenisnya dapat dilihat pada sebelah kanan. Selanjutnya ada morfologi lamun yang terdiri dari akar, batang, dan daun. Untuk strukturnya bisa dilihat pada gambar sebelah kanan. Selanjutnya adalah faktor pembatas. Yang pertama itu ada suhu. Suhu menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ekosistem lamun karena memiliki rentan suhu 25 derajat sampai 30 derajat Celcius untuk melakukan fotosintesis. Dan suhu rata-rata untuk pertumbuhan lamun berkisar 24 derajat sampai 27 derajat Celcius. Yang kedua adalah salinitas. Lamun memiliki kemampuan untuk beradaptasi pada kisaran salinitas 10 sampai 40 ppm dan optimal dinilai salinitas 35 ppm. Lalu yang ketiga ada gelombang. Gelombang menyebabkan daun pada lamun gugur dan terlepas dari batangnya. Gelombang menjadi salah satu faktor pembatas untuk lamun karena lamun tumbuh di perairan dangkal. Selanjutnya adalah pasang surut. Pasang surut ini sering dikaitkan dengan proses naik turunnya permukaan air laut yang disebabkan oleh daya tarik benda angkasa. Kedalaman untuk lamun melakukan transplantasi lamun ada 0,5 sampai 1,5 meter pada surut terendah. Selanjutnya adalah arus. Seperti yang diketahui, arus lebih efektif sebagai media penyebaran dan pengenceran polutan yang masuk ke lingkungan laut. Produktivitas padang lamun juga dipengaruhi oleh kecepatan arus di perairan. Umumnya, lamun dapat tumbuh dengan baik pada perairan yang berarus tenang. Kecepatannya biasanya pada 3,5 knots. Selanjutnya ada nitrat. Nitrat sangat mudah larut dalam air dan memiliki sifat stabil. Untuk pengelompokan tingkat kesuburan perairan dapat digunakan dengan nitrat. Perairan oligotrofik memiliki kadar nitrat antara 0 sampai 5 mg per liter. Perairan mesotrofik memiliki kadar nitrat antara 1 sampai 5 mg per liter dan perairan eutrofik memiliki kadar nitrat yang berkisar antara 5 sampai 50 mg per liter. Kandungan nitrat dalam kandungan perairan laut rata-rata 25 ppm. Yang terakhir ada fosfat. Fosfat di padang lamun berasal dari kolom air yang kadarnya relatif rendah dan dari dekomposisi bahan organik dalam sedimen. Lamun sendiri memanfaatkan fosfat pada kolom air melalui daun, akar, dan rizoma. Senyawa ini menunjukkan subur tidaknya suatu perairan. Di sebelah kanan adalah tabel tingkat kesuburan dalam kandungan fosfat untuk padang lamun. Selanjutnya adalah metode untuk pengambilan data lamun. Yang pertama ada metode Transek Kuadrat, yang kedua Sigras-Was, yang ketiga Sekar et al, dan yang keempat adalah Saito dan Atobe. Metode pertama adalah metode Transek Kuadrat. Peralatan yang dibutuhkan pada metode ini yaitu kapal kecil, peralatan scuba, kuadrat ukuran 1 meter x 1 meter, GPS, dan underwater kamera. Metode ini memiliki 3 transek dan ditarik secara tegak lurus
dengan garis pantai sepanjang 100 meter searah laut lepas. Jarak antar transeknya yaitu 50 meter dan jarak antar titik transeknya yaitu 10 meter. Lalu metode yang kedua adalah Seagrass Watch. Metode ini merupakan metode monitoring yang digunakan secara global. Metode ini mempunyai dua transek dengan menarik garis panjang 50 meter tegak lurus dengan garis pantai searah laut. Jarak antar transek yaitu 25 meter dan jarak antar titik transeknya yaitu 5 meter. Lalu yang ketiga adalah Sekar et al. Metode ini adalah modifikasi dari kedua metode sebelumnya. Peralatan yang digunakan pada metode ini kurang lebih sama seperti metode sebelumnya, yaitu perahu, GPS, peralatan snorkeling, peralatan scuba, underwater camera, kuadrat, termometer, dan alat tulis bawah air. Metode ini mempunyai 3 transek yang ditarik tegak lurus dengan garis pantai sepanjang 100 meter ke arah tubir. Jarak transek ini dapat disesuaikan dengan keberadaan pada lamun di daerah tersebut. Kuadrat yang digunakan berukuran 50 x 50 cm yang diletakkan di kanan garis transek. Pada 50 meter pertama, jarak antar titiknya yaitu 5 meter, sedangkan dari 50 meter hingga 100 meter, jarak antar titiknya yaitu 10 meter. Selanjutnya adalah metode Saito dan Atobe. Metode ini merupakan metode yang menggunakan 3 transek yang terdiri dari 4 frame di kanan dan kirinya. Panjang transek pada metode ini tergantung dengan kondisi pandang lamun. Panjang transeknya dapat digunakan mulai dari 50 sampai 100 meter atau sampai batas tubir. Kuadrat yang digunakan berukuran 50 x 50 cm dan dibagi lagi menjadi 25 petak yang berukuran 10 cm x 10 cm. Nah, berikut ini biasanya adalah alat dan bahan yang digunakan untuk pengolahan data. Dapat dilihat pada tabel berikut, ada bahan dan alat dan juga kegunaannya. Selanjutnya adalah ketentuan frame. Frame merupakan salah satu alat yang digunakan dalam proses pengambilan data lamun. Frame pertama dengan ukuran 50 x 50 cm yang dibagi menjadi 4 bagian mempunyai kelebihan berupa praktis dan mudah dalam melakukan pengolahan data. Dan berikut ini adalah ketentuan untuk tutupan dan nilai persentase lamun. Selanjutnya ada frame kedua, yaitu frame yang mempunyai ukuran 50 x 50 cm dan dibagi ke dalam 10 bagian. Kelebihan dari frame ini adalah pengamatan yang dilakukannya lebih mendetail, sehingga hasil yang didapatkan itu lebih baik. Tapi kekurangannya itu adalah lebih sulit dan akan diperlukan ketelitian yang lebih tinggi. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.